dipersembahkan oleh. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi saya Lucia Saharwi menemui Anda dalam Belajar Trading 101 bersama Monex. Hari ini kita akan berbicara tentang saatnya bertransaksi. Bersama saya sudah hadir Bapak Vicky Amarnani, Market Strategist PT Monex Investindo Futures. Selamat pagi Pak Vicky. Selamat pagi. Ya, ini ibaratnya tentara yang harus membawa bekal berupa senjata dalam berperang. Apa yang harus dimiliki oleh investor sebelum memulai trading? Oke, kalau sebelum mulai trading kita pasti butuh modal ya. Modalnya akan tergantung strategi trading kita, apakah jangka pendek, jangka panjang, tipe trader kita, dan kita juga butuh komputer pasti kalau untuk transaksi online. Walaupun sekarang kita sudah bisa melalui handphone ya transaksi, tapi tetap butuh komputer supaya kita bisa lihat analisa teknikal yang baik, dan kita butuh ilmu mengenai produk yang kita trading. Apa yang menggerak produk kita, volatilitasnya seperti apa, cara tradingnya, dan paling penting strategi tradingnya. Ya, sebelum kita masuk sebuah posisi kita harus ada strategi trading. Ya, jadi dalam strategi trading itu adalah sebuah rencana trading yang merangkum semua aspek trading kita, dari segi masuk posisi, exit posisi, resiko terhadap keuntungannya, semua harus sangat jelas. Jadi tidak ada saat di mana kita tidak tahu apa yang mau dilakukan. Oke, nah ini apakah kita mendapatkannya lewat broker atau kita harus mencari sendiri begitu? Enggak, kita akan pandu ya pasti. Cuman namanya gaya trading itu semua orang masing-masing beda-beda. Ada orang lebih spekulatif, ada lebih agresif, ada yang modalnya beda, pengalamannya beda, skillnya beda. Jadi waktunya juga beda. Ada orang ada waktu lebih banyak untuk day trading. Ada orang yang mungkin waktunya sedikit, hanya bisa trading mungkin ambil posisi 2-3 kali seminggu. Jadi berdasarkan faktor-faktor itu kita harus tentukan trading style yang cocok dengan kita, yang kita nyaman. Kenapa kita harus memilih strategi trading yang cocok untuk kita supaya kita ikutin. Bayangin kalau kita membuat sebuah strategi trading yang efektif tapi kita tidak cocok dengan gaya kita atau kita tidak nyaman dengan strategi itu, kita tidak akan ikutin, malah justru tidak disiplin. Nah, untuk mengetahui strategi yang pas untuk kita tentunya kita juga perlu melakukan namanya demo ya Pak pasti, ya. Nah, pasti. berapa banyak demo yang harus kita lakukan sebelum kemudian kita yakin bahwa kita sudah bisa memulai bertransaksi? Oke, ya baiknya kalau misalnya mau trading biasanya 2 minggu juga sudah cukup. Tapi dari Monex dikasih demo untuk selama 30 hari. Mungkin tergantung waktunya ya, orang kadang sibuk gitu. Cuma selama 30 hari itu sudah waktunya cukup untuk kita testing cara masuk posisi. Tidak lucu ya kalau misalnya kita nggak tahu cara masuk posisi atau salah masuk, maunya buy, tapi masuknya sell gitu ya. Itu tujuannya demo trading, kita tahu bagaimana buy, bagaimana sell, masukin limit order, stop loss order, masukin sebuah rencana trading, bagaimana aset-aset yang ditradingin, volatilitasnya, kalau kita mengalami kerugian, profit, hasilnya, apakah kita disiplin dengan rencana trading. Dengan menggunakan demo platform, kita bisa latihan selama sebulan. Nah, apakah dalam demo platform itu juga ada cara membaca grafik, kemudian juga berita-berita untuk analisa fundamental? Betul sekali. Jadi dalam demo platform itu sebetulnya sama dengan live platform. Jadi misalnya dari segi harga itu live, analisa teknikalnya ada, berita terkini juga update. Cuman bedanya ini namanya paper trading, uang palsu gitu. Tapi istilahnya semua sama. Kita bisa lihat kondisi keuangan kita secara live. Dari segi teknikal kita bisa menggunakan beberapa indikator dari moving average, Bollinger Band. Kita juga bisa menggunakan custom indicator, expert advisor. Jadi semua hal itu bisa digunakan, dan dalam platform itu kita akan terupdate juga dengan berita terkini. Apa ya berita, jadi sambil kita posisi lagi monitor, ada berita yang pengaruh kepada posisi kita akan tahu secara live juga ya. Oke, nah apa yang harus dilakukan apabila kita pertama kali mengalami kerugian Pak Vicky? Oke, kalau kita mengalami kerugian kita harus lihat kenapa kita rugi, dan pada saat yang pertama, apakah kita ikutin rencana trading kita ya, apakah resiko terhadap keuntungannya menarik gitu ya. Sekarang namanya trading itu is a business ya. Kalau dalam kita dagang pun kita mengalami kerugian, itu normal. Yang paling penting kita sesuai rencana trading kita, dan jangan sampai ada satu transaksi yang sampai beberapa transaksi yang profit jadi loss gitu. Contoh misalnya kalau kita ada 7 transaksi yang profit, karena satu transaksi loss kita malah equity kita jadi minus, itu tidak baik. Selalu saya mengatakan resiko terhadap keuntungan harus menarik. Justru optimalnya 1:2 resiko terhadap keuntungannya. Jadi contohnya misalnya sekarang kalau kita transaksi 10 kali ya, di mana profit target kita $20 dan resiko kita $10. Misalnya 6 transaksi yang loss, berarti $10 kali 6
jadi 60 lossnya, dan 4 transaksi yang profit, jadi 4 kali 20, profitnya 80. Tetap kita untung, $80 kurangin $60, kita masih profit $20. Jadi kita harus mengerti dalam bisnis trading, bisnis berjangka juga, bukan intinya kita harus selalu benar, yang penting kita profit dan berhasil gitu. Dan kita harus cari strategi trading yang efektif, yang mungkin probabilitasnya di atas 70%, udah diuji, menggunakan risk to reward yang menarik, supaya kemungkinan kita berhasil itu sangat tinggi. Oke, baik, terima kasih Pak Fikri untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah yang akan memulai bertransaksi di pasar berjangka. Saya Lucia Saharwi, belajar trading 101, menyambut dunia penuh tantangan. Sampai jumpa.